Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di webinar Excel. Seperti biasa, kali ini kita akan bahas beberapa tips dan triks. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada 6 worksheet berbeda dan kita akan bahas 6 tips pada kali ini. Oke, yang pertama, kita akan bahas mengenai rumus juta umat nih, rumus VLOOKUP. Oke, mungkin teman-teman semua udah pakai di kantor, mungkin baru ada yang pertama kali dengar, tapi rumus ini sangat umum dan biasanya buat orang-orang yang baru belajar Excel itu akan belajar rumus VLOOKUP dulu nih. Oke, tapi bukan rumus VLOOKUP biasa yang mau kita bahas, tapi adalah beberapa variasi dari rumus VLOOKUP yang mungkin teman-teman temuin di kantor. Oke, pada saat teman-teman mau bikin VLOOKUP, tapi bisa aja ada error. Dan kita akan bahas salah satu penyebabnya. Oke, yang pertama, saya punya 3 kasus ya. Kasus pertama di sebelah sini, kasus kedua di tengah, dan kasus yang ketiga ada di sebelah kanan. Mereka semua terlihat sama, oke. Tapi coba kita lihat apakah ada yang berbeda. Oke, yang pertama, di sini saya punya data 14 nama orang dengan 14 nama ID, nomor ID dan asal kotanya. Oke, tapi yang saya mau, saya tulis ID-nya di sini 10 dan muncul nama lengkapnya. Oke, di sini kalau 10 akan muncul namanya William. Dan karena kita mau melookup sebuah value, oke, rumus yang paling pas buat kita pakai adalah VLOOKUP. Kita coba ya. Jadi kita mulai dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Semua rumus dalam Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan. Dan kalau kita press V dan L, V dan L, di sini di screen tipnya udah ada cuma satu pilihan, yaitu VLOOKUP. Udah warna biru. Oke, jadi kita tinggal press tab buat masuk ke dalam rumusnya. VLOOKUP mempunyai 4 argumen, teman-teman. Yang pertama adalah lookup value. Oke, mau cari apa sih gitu ya? Oh, mau carinya nih ID yang nomornya 10. Oke, kemudian titik koma, tabel array-nya di mana nih? Tabel array-nya itu adalah tabel di mana lookup value-nya berada dan pastikan lookup value-nya berada di kolom pertama. Oke, di sini kolom pertama. Oke, jadi Excel akan mencari di kolom pertama mana ya nomor 10. Oh, ini dia nomor 10. Kemudian Excel bertanya, kolom index number. Mau diambil kolom keberapa nih kalau udah ketemu? Oke, dan kita tahu di sini nama itu adalah kolom kedua. Karena kolom pertama adalah ID-nya dan kolom kedua adalah namanya. Jadi saya akan pencet 2. Kemudian karena ini adalah exact match, kita akan tulis false atau tulis 0 dan enter. Dan sekarang kita akan bisa mendapatkan namanya, William. Oke. Kalau saya ganti menjadi 6, kita akan mendapatkan Hana. Kalau kita ganti menjadi 14 atau 14, akan mendapatkan Brandon. Oke. Nah, di tabel yang kedua, saya akan melakukan hal yang sama. Oke, kita akan menggunakan VLOOKUP tab. Oke, lookup value 18, tabelnya ada di sini. Kemudian kita tahu nama itu ada di kolom kedua dan ini adalah exact match. Jadi kita tulis false. Oke, enter. Dan oops. Kenapa ya? Padahal datanya sama, nggak ada yang berbeda. Rumusnya juga sama, tapi kenapa dia memberikan hasil NA? Oke, sebelum kita deep dive, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau mengenalkan konsep data type di dalam Excel. Bahwa data type di dalam Excel yang umum digunakan itu adalah number, artinya angka, dan text. Text itu adalah yang bukan number ya, tulisan. Oke. Dan ada satu kesalahan fatal, bukan fatal ya, satu kebiasaan yang kurang bagus. Yang kita lihat di sini, kalau kolom A dan kolom E saya lebarkan, oke, kita lihat bahwa isi dari kolom A dan kolom E itu adalah rata tengah. Jadi data ini di rata tengahkan, center alignment. Oke, dan kalau saya matikan center alignment-nya di sini, oke, kita klik satu aja, biarkan dia menjadi naturalnya, dan kita tahu ya bahwa number selalu rata kanan. Sedangkan yang ini, kalau saya matikan rata tengahnya, dia menjadi rata kiri, teman-teman. Jadi perhatikan di sini 10 yang di sini nih dengan 10 yang kita cari, they are not the same. Mereka nggak sama. Yang satu rata ke kiri, yang satu rata ke kanan. Artinya apa? Kita mau mencari sebuah angka di dalam list yang bukan berupa angka, walaupun terlihat seperti angka, tapi ini adalah teks. Oke, jadi angka 10 di store di dalam sel, tapi dia berupa teks. Dari mana saya tahu? Kita bisa lihat home dan kita bisa lihat di sini
Di sini dia berbentuk teks, format numbernya berbentuk teks. Sedangkan di sini format numbernya berbentuk number. So that's the difference. Oke. Jadi gimana dong supaya rumusnya berjalan nih? Oke. Ada beberapa opsi. Oke. Apakah kita mau merubah di database-nya? Tapi nggak selamanya database itu punya kita ya. Mungkin aja ini database dari departemen lain atau dari teman-teman ya. Dan kita nggak bisa asal-asal ganti. Dan apakah kita mau mengganti di sini? Oke. Mungkin bisa, tapi mungkin juga nggak bisa nih. Mungkin angkanya memang udah ada di situ. Oke. Nah, tapi apakah kita bisa ganti dengan formulanya? Supaya formulanya bisa beradaptasi. Jadi walaupun yang dicari adalah angka, dia bisa mencari sebuah teks. Oke. Dan triknya adalah teman-teman, di bagian lookup value, oke, kita gabungkan lookup value dengan blank. Dan itu adalah triknya untuk mengubah angka menjadi teks. Oke, jadi yang saya lakukan, saya akan menggabungkan dengan tanda dan nih, tanda dan tanda blank di dalam Excel itu adalah tanda petik ya. Oke. Jadi kalau ini saya highlight dan kita intip dengan tombol F9 atau function F9, ini sebenarnya 10 tanpa tanda petik. Jadi ini adalah angka. Tapi begitu kita gabungkan dan saya highlight dan saya press F9, ini menjadi 10 di dalam tanda petik yang menunjukkan bahwa ini adalah teks. Oke. Kalau saya enter, saya akan dapat jawabannya. Oke. Saya tulis 14 akan berubah menjadi Brandon. Oke. Nah, kasus yang ketiga nih. Oke, lagi-lagi ini di rata tengah. Jadi teman-teman diingat ya, kalau list itu berupa angka, nggak usah di rata tengahin. Biarlah dia menjadi rata kiri atau rata kanan secara natural. Supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi kalau ada data yang salah. Oke, jadi di sini di tabel yang ketiga, saya akan matikan lagi rata tengahnya. Dan kali ini, wah ini lebih berantakan lagi nih, karena ada data yang rata kiri berarti angka, ada data yang berupa di rata kanan berarti teks. Oke. Berarti kita harus punya dua rumus nih yang bisa membaca dan beradaptasi. Kalau ini adalah teks, kasih rumus yang ini. Kalau ini adalah angka, kasih rumus yang ini. Oke. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan mengopi rumus yang di sini, teman-teman. Kemudian double klik. Oke, ini adalah rumus untuk membaca kalau dia teks. Kalau dia bukan teks ya, kalau dia bukan teks seperti ini, angka, dia kan hasil NA. Berarti kita bisa tambahkan opsi dengan menggunakan rumus if error. Oke, if error artinya apa tuh? Kalau dia error, kita siapin rumus yang lain. Oke, rumus yang lain adalah VLOOKUP yang akan membaca hanya angka ya. Jadi kita menggunakan lookup value-nya sama, tapi table array-nya sama. Oke, dan kolomnya ada di kolom kedua dan false. Oke, perbedaan dari rumus VLOOKUP yang di depan dan VLOOKUP yang di belakang hanya ada di sini, tambah blank. Jadi kita bilang Excel cariin dong nih kalau dia teks ya, kita pakai rumus ini. Tapi kalau dia bukan teks, dia akan menghasilkan error. Oke, kalau error, if error, kita pakai rumus yang ini. Jadi kita pakai bikin SOP ya. Oke, kalau dia teks pakai yang ini, kalau bukan teks kan error tuh. Kita pakai yang ini. Oke, enter dan 10 bisa menghasilkan William. Kalau saya ambil 11 yang merupakan teks ya, rumus ini juga masih bisa bekerja. Oke, jadi penting banget teman-teman bisa mengerti bahwa walaupun itu terlihat angka, oke, kalau dia di store sebagai teks, dia adalah teks. Oke. Kemudian tips yang penting juga nggak perlu deh dirata tengahin ya, rata kiri, rata kanan. Kalau itu sebuah angka, biarin aja dia berada di kiri atau kanan supaya kita bisa mendeteksi bahwa itu adalah angka atau teks. Oke. Dan yang ketiga, trik yang sangat handy, yang sangat useful adalah dengan menambahkan blank di lookup value supaya angkanya berubah menjadi teks. Oke. Trik yang kedua kita masih ngomongin VLOOKUP nih. Oke. Cuma ini agak sedikit menantang karena berupa variasi yang lain. Oke. Jadi di sini saya punya tanggal penjualan misalnya, oke, nama salesman-nya, data penjualannya, dan saya perlu mengisi data region dan data status yang perlu saya ambil dari tabel reference di sebelah kiri. Oke. Jadi teman-teman lagi-lagi ini mengelookup sebuah data. Jadi kita akan menggunakan VLOOKUP. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 different approach nih, 4 metode
berbeda yang dilakukan sama banyak orang, oke? Dan yang keempat adalah yang paling powerful, oke? Yang paling bulletproof gitu ya, yang paling robust, yang paling lebih aman dipakai, oke? Jadi kasusnya ini hanya kalau kita mau mengambil banyak data dengan VLOOKUP dengan satu rumus dan sekaligus, oke? Jadi di sini ada region dan status, kita mau ambil region dan status. Teman-teman bisa aja punya data yang lebih banyak, ambil 5, 6, 7 sekaligus, oke? Dengan data yang berurutan seperti ini, region kemudian status. Oke, cara pertama yang kemungkinan teman-teman pakai di kantor, karena saya juga pakai dulu, yaitu dengan menggunakan cara ini ya, VLOOKUP. Lookup value-nya apa nih? Oh, kita mau cari salesman-nya, karena ini ada di kolom pertama ya, Vicente. Oke, tabel arahnya di mana? Oh, ada di sini. Oke, tapi jangan lupa karena kita mau copy ke kanan, Vicente-nya akan saya F4 atau function F4 sebanyak 3 kali supaya tanda dolar berada di depan F atau di depan kolom. Kemudian tabel area-nya juga akan saya kunci. Dan saya tahu nih region ada di kolom kedua, jadi saya akan tulis 2 dan saya tulis false. Oke, happy dapat ya, dapat Bogor. Dan kita copy ke kanan. Dan kita perlu modifikasi karena sekarang saya tahu status itu berarti kolom ketiga 1, 2, dan 3. Oke, jadi teman-teman akan biasanya ganti menjadi 3, enter. Oke, kemudian kita blok dan double click and it's done. Itu cara pertama ya. Mungkin sebagian besar dari kita melakukan ini. Oke, well, nothing wrong with that, nothing wrong with that. Cuma kalau datanya banyak, kita akan terus selalu mengganti 2 dan 3. Dan ini problemnya. Kalau misalnya ada yang iseng gitu ya, di klik kanan dan di insert datanya, look. Di sini kolomnya dimatikan dengan angka 3. Jadi dia akan selalu mengambil kolom ketiga. Dan kalau ini di insert, kolom ketiga adalah 0 ya. Dan dia akan menghasilkan data yang salah. Kalau saya insert di sini, ini pun akan salah. Dan sekarang status mengambil data Bogor. Oke, it's the dangerous. Oke, it's the danger kalau kita pakai cara ini. Oke, which is still fine, tapi jangan di-insert di tabel reference-nya. Oke, itu cara pertama. Cara kedua itu bisa dilakukan dengan menggunakan tabel bantuan. Oke, jadi di sini kita akan tulis ini adalah kolom kedua, ini adalah kolom ketiga. Oke, jadi lagi-lagi kita menggunakan VLOOKUP, lookup value-nya adalah Vicente, kemudian tabel area-nya ada di sini, kemudian saya F4, F2-nya juga kita F4 3 kali. Oke, kemudian kolom index number-nya kali ini kita menggunakan sel referensi yang ada di sini nih. Jadi kita akan gunakan B17 dan kita keep sebagai relatif supaya nanti waktu kita copy ke kanan B17 ini menjadi C17 dan akan mengambil angka 3. Oke, jangan lupa argumen terakhir adalah false. Kita dapat Bogor. Kita copy ke kanan. Yes, it's working. Kontrak. Oke. Dan kita double click. Dengan cara ini, oke. Sebentar, karena saya lupa menggunakan F4 untuk data di B17. Jadi kita akan menggunakan F4 2 kali supaya 17-nya kita lock. Dan di sini juga F4 2 kali supaya 17-nya di lock. Dan kita double click. Oke. Nah, kalau misalnya kita insert, kita insert, ini juga akan menghasilkan error ya. Kenapa? Karena data ini mereferensikan ke angka 3 dan angka 3 itu sekarang menjadi 0 atau blank karena kita baru saja menginsert. Jadi data ini juga nggak foolproof nih, cara ini juga kurang powerful karena bisa aja salah begitu ada insert kolom baru di table reference. Cara ketiga ini kita dengan menggunakan rumus kolom. Dia akan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP apa nih? Vicente. Tabel area-nya mana? Oh, di sini. Lagi-lagi F4, F4 3 kali. Dan untuk mendapatkan 2, kali ini saya akan menggunakan rumus kolom. Kolom akan menghasilkan nomor kolomnya. Kalau saya mau dapetin angka 2, berarti saya harus menggunakan rumus ini dengan mereferensikan sebuah sel yang berada di kolom B. Karena B adalah kedua ya. A itu 1, B itu 2. Jadi kita bisa klik di mana aja. Misalnya saya klik B1, B2, apapun itu. Hasil dari rumus kolom B1, kalau kita highlight dan intip dengan F9, dia akan menghasilkan 2. Karena rumus kolom akan menghasilkan angkanya. Kemudian saya tulis false, enter. Dan saya akan copy ke kanan. Kita dapat Bogor dan kontrak, double click.
Oke. Dan coba kita tes ya, kita insert di sini. Oke, oh still good. Oke, karena apa? Karena sekarang yang tadinya merupakan kolom C1 karena saya insert semuanya move ke kanan by satu kolom dan dia berubah menjadi D1. Tapi watch this. Kalau di depan dari table itu kita insert dan sekarang ini berubah. Oke. Jadi kenapa? Karena di sini eh, dia akan berubah karena ada pergeseran satu kolom yang tadinya B1 ya, kolom kedua, dia akan berubah menjadi C1 menjadi kolom ketiga. Padahal di dalam tabelnya nggak ada yang perubahan, region tetap berada di kolom kedua. Tapi karena kita insert satu kolom yang baru, di sini akan berubah menjadi C1. Oke. Jadi oke, masih belum ini ya, masih belum pas nih. Jadi kita akan menggunakan cara yang keempat yang dari pengalaman saya ternyata lebih powerful, lebih proven dan lebih bisa beradaptasi dengan insert kolom baru ya. Oke. Dan kita akan menggunakan rumus columns, oke. Columns dengan S, oke. Nah, rumus columns ini akan saya kombinasikan dengan absolute cell reference. Oke, absolute cell reference yang merupakan tanda dolar ya, untuk membuat apa yang kita sebut range yang dinamis. Oke, atau dynamic range. Oke, dynamic range. Oke, apa itu? Contoh gini. Saya mau bikin angka 2. Oke. Kita bisa menggunakan rumus columns dengan meng-highlight nih A1 sampai B1. Oke. Ini kalau kita blok semua dan kita press 9, dia akan menghasilkan angka 2. Kalau saya ganti B1 dengan C1 dan kita blok semuanya, dia akan menghasilkan angka 3. Oke. Gitu ya. Hanya saja supaya kita bisa bikin dia dinamis jadi 2, ketiga, keempat, kita perlu kunci A1-nya dengan absolute cell reference. Seperti ini. Menggunakan F4 atau function F4. Saya enter, hasilkan 2. Apa itu dynamic range? Ini dynamic range. Saya akan copy ke kanan dan dia akan berubah menjadi 3. Look, range-nya sekarang menjadi dinamis. Menjadi 3. Oke, saya copy lagi ke kanan dan saya double klik. Range-nya sekarang berubah menjadi 4. Inilah kenapa ini disebut sebagai range yang dinamis atau dynamic range. Kita bisa bikin dynamic range karena kita menggunakan absolute cell reference, yaitu tanda dolar, di bagian pertama dari range di dalam rumus columns. Oke, itu pengertiannya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya apa nih? Vicente. Oke, tabel arenya di mana? Di sini. Oke, lagi-lagi jangan lupa di F4. Oke, F4 3 kali. Kemudian sekarang untuk bikin angka 2, saya akan menggunakan rumus columns. Oke, rumus columns dengan array yang seperti ini. Dari A1 sampai B1 kurung tutup. Tapi di A1-nya nih teman-teman, kita akan menggunakan F4. Kita kunci A1-nya supaya menjadi absolute. Kemudian ini adalah false. Remember, argumen keempat dalam VLOOKUP kalau kita mencari exact match, kita harus selalu menulis false atau null. Oke, enter. Saya akan dapatkan Bogor. Saya copy ke kanan, dapat kontrak, double click to send it down, dapat semuanya. Sekarang kita lihat ya, kalau saya insert di sini, apa yang terjadi? Oke, that's good. Masih bersama, masih bagus ya. Karena sekarang di bagian status, kita berubah menjadi A1 ke D1 yang merupakan 4. Sekarang status ada di kolom keempat. Di kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat. Kalau saya insert di sini, masih dapat juga karena Bogor sekarang menjadi kolom ketiga. A1 sampai C1 menghasilkan 3. Oke. Yang terakhir nih, apa yang terjadi kalau kita insert di depan dari tabelnya? Insert and still working. Kenapa? Karena rumus ini membaca dari sales ke region dan dia nggak peduli apa yang terjadi di depan. Oke. Jadi rumus ini sangat powerful, teman-teman. Kalau teman-teman perlu menggunakan VLOOKUP untuk mengambil data yang banyak dari beberapa kolom yang berurutan, oke, gunakan rumus columns karena rumus ini bisa sangat cepat, bisa bikin rumus yang otomatis dan dengan menggunakan konsep ini nih, absolute cell reference dengan range dinamis dan menggunakan columns ya, VLOOKUP teman-teman akan sangat powerful. Jadi walaupun ada insert kolom baru ya di depan atau di belakangnya, rumus ini masih bisa bekerja. Oke.
Oke, sekarang kita ngomongin yang ketiga nih. Yang ketiga ini berupa fitur ya, bukan merupakan rumus, tapi bukan hanya berupa fitur. Dan fitur dalam Excel yang disebut group dan ungroup. Misalnya, teman-teman punya data nih, penjualan Q1, oke, quarter 1, ada nama produknya, transaksi dan penjualannya. Dan saya sudah membuat combo chart di sini ya, membuat combo chart. Buat teman-teman yang bingung apa itu combo chart, teman-teman bisa blok ini semua, kemudian pilih insert, klik yang tombol kanan di bawah nih, oke. Klik di sini, kemudian teman-teman pilih all chart, di bagian paling bawah ada yang namanya combo chart, dan kita bisa pilih-pilih mana yang kita mau di sini, dan teman-teman bisa pilih secondary axis ya, oke, kalau memang datanya agak jomplang nih, agak berbeda, oke. Oke, nah balik ke grup ya. Jadi kalau misalnya kita punya laporan seperti ini, datanya banyak banget, tapi bos nggak mau nih ngelihat Januari, Februari, Maret. Cuma mulai April aja di bawah. Oke, gimana caranya? Oke, caranya bukan di hide teman-teman. Bukan di hide, boleh di hide. Tapi teman-teman akan perlu nanti ngeblok data di sini, klik kanan, dan unhide lagi buat ngebuka. Oke, ada nggak cara yang lebih elegan? Tinggal klik-klik gitu ya. Dia akan muncul dan disembunyikan. Oke, caranya ada ya. Kita dengan menggunakan fitur group dan ungroup. Caranya, kalau ini data yang mau kita sembunyikan, kita akan blok di sini. Dan teman-teman bisa ke data, oke. Di bagian outline di sebelah kanan ada group. Saya akan klik group. Jadi sekarang akan ada muncul tanda atau button atau tombol untuk kita klik untuk menyembunyikan. Tanda plus untuk menambahkan, menampilkan. Oke. Dan kita bisa lakukan ini lagi nih, karena bos cuma mau di bulan April, jadi kita akan sembunyikan Februari, Januari, dan juga Maret. Oke, saya klik group, klik. Dan sekarang data ini hanya menunjukkan summary dari bulan Januari sampai Februari, tetapi bulan Aprilnya bisa ditunjukkan. Untuk ngebuka ini semua kita bisa klik yang angka 2 dan kita akan ngebuka semuanya. Dan kalau teman-teman mau ngegroup kolom bisa juga ya, karena supaya chartnya ini bisa berubah. Jadi pastikan chartnya berada di dalam sel yang kita blok, dan lagi-lagi kita press group. Dan kalau saya klik di sini, chartnya akan tersembunyi. Jadi kalau kita klik satu di sini, dia akan collapse atau akan menyembunyikan yang kita grup. Dan di sini kita juga punya tombol atau toggle untuk menyembunyikan atau menampilkan chart, karena kita baru saja grup dan ungroup kolomnya. Seperti ini ya. Dan kalau teman-teman misalnya nggak mau nih, nggak mau pakai grup, gimana cara menghilangkannya? Cara paling gampang itu dengan klik semuanya nih di sini, di atas ya, di kiri atas. Kemudian kita select ungroup dan kita pilih clear outline. Dan semuanya akan hilang. Grouping yang ada di baris dan grouping yang ada di row akan hilang dengan sendirinya. Nah sekarang kita akan masuk. Sekarang kita akan menggunakan tips dan triks di dalam pivot table, yang disebut dengan get pivot data. Ini sebuah rumus, Jadi teman-teman mungkin di saat menggunakan pivot table, sangat mudah ya, karena tinggal drag tanpa menggunakan rumus. Tapi sebetulnya ada nggak cara atau rumus yang bisa kita pakai untuk ngambil data dari sebuah pivot table? Dan jawabannya ada, dan nama functionnya adalah get pivot data. Caranya gimana nih? Pertama, kita akan bikin pivot table-nya dulu ya. Buat teman-teman yang sering banget ikutan kelas ke saya atau nontonin video saya selalu bilang ada 5 steps to make pivot table. 5 steps to make pivot table. 5 langkah untuk bikin pivot table. Langkah pertama sangat mudah, klik di mana aja di dalam database-nya. Kemudian yang kedua, kita pilih insert dan pilih pivot table. Dan untuk kali ini karena saya mau bikin di sini ya, saya akan buat existing worksheet dan mungkin saya pilih di sini. Dan saya klik OK. Kemudian muncul tanda kotak nih yang berbentuk pivot table. Kemudian di atas juga muncul special ribbon spesial yang berwarna hijau. Ada pivot table analyze dan design. Dan di sebelah kanan muncul pivot table field, tempat kita sekarang menentukan field apa yang mau kita pasang, kita buat nih dalam pivot table. Misalnya saya mau sales rep di bagian row, dan tiba-tiba dia akan langsung memasukkan angka atau data-data sales rep-nya secara alphabetical order. Kemudian region di sebelah column dan penjualan di bagian values. Jadi teman-teman sekarang di sini pivot table-nya agak ketutupan, tapi saya bisa pindahin ya. Jadi saya akan pindahin sedikit ke sebelah sini.
Oke. Oke, that's good. Jadi sekarang kita punya pivot table-nya. By the way, ini bisa kita geser atau kita resize, ganti ukurannya. Oke. Step keempat dan kelima yang sebetulnya optional, oke, self preference, oke. Preferensi saya adalah saya klik di pivot table, kemudian saya pilih design, dan saya akan pilih layoutnya menjadi tabular form. Apa bedanya ya? Karena di default yang ada di dalam Excel ini adalah compact form. Di sini teman-teman lihat compact form, dan compact form ini agak sedikit berbeda karena kalau teman-teman perhatikan, oke. Judulnya masih beda nih, masih row labels, ini juga masih column labels. Oke, dan saya mau menunjukkan judulnya betul. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan report layout dan kita pilih tabular form. Oke, jadi sekarang ada nama sales rep, ada nama region, dan total judul di sini bisa kita ganti. Saya akan ganti menjadi sales. Oke, ini adalah judul pivot table-nya. Oke, step kelima itu menggunakan number format ya, supaya formatnya berubah. Misalnya ini menjadi currency. Kenapa ya? Karena begitu kita bikin pivot table, data yang kita ambil di sini yang merupakan angka sales di sini, value, itu secara otomatis berubah formatnya menjadi general. Walaupun di dalam database saya itu formatnya adalah currency. Oke, jadi akan otomatis berubah menjadi general. Oke, jadi saya akan klik di sini di mana aja salah satunya. Klik kanan, pilih number format, dan kita pilih currency. Kita klik OK. Oke, that's it. Oke, itu cara sangat simple membuat pivot table. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita perlu bikin summary report untuk mendapatkan jumlah total penjualan, bagaimana caranya? Oke, di sini di database kita nggak ada totalnya. Jadi kalau kita mau menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus sum. Oke, sum, dan kita highlight semuanya, kita klik enter, dan saya akan mendapatkan hasil yang sama seperti total ini. Oke, ini akan saya copy ke sini. Dan pertanyaannya, bisa nggak kita copy ini aja? Kita copy, kemudian kita paste di sini gitu ya. Kita paste di sini, bisa. Tapi look, ini bukan merupakan formula. Ini merupakan hard code number, angka yang mati gitu ya. Jadi bukan ini yang kita mau. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita bikin rumus yang akan mengambil data grand total? Oke? Jawabannya yes. Kita akan menjawab, kita menggunakan rumus yang namanya get. Kita tulis get, ada yang pertama get pivot data. Karena udah biru nih di sini, kita press tab. Oke, dan ada beberapa argumen. Oke, diperhatikan karena not straightforward nih. Ada beberapa syaratnya. Oke, yang pertama data field. Data field itu artinya judul pivot table-nya apa? Ini yang paling kiri atas nih, yang tadi saya ganti menjadi sales. Tapi ada tapinya ya. Untuk melakukan ini kita harus menulis dalam tanda petik. Jadi kita harus spell out text-nya. Bukan menggunakan sel referensi, tapi kita spell out. Kita tulis sales. Nggak harus huruf besar, nggak harus huruf kecil. Bebas selama dia tulisannya sales. Oke, titik koma. Kemudian dia tanya nih, pivot table yang mana? Mungkin kita punya 10 pivot table. Excel mau tanya, nih kita mau cari sales di pivot table yang mana nih? Oke. Dan caranya kita tinggal klik di mana aja di dalam pivot table. Oke. Saya saranin tuh klik yang di depan di sebelah kiri ini, karena kalau saya klikkan di tengah, datanya akan sangat panjang. Oke. Jadi kita akan klik cukup yang di sini. Oke. Kemudian, nah, sisanya adalah kriteria. Tapi dalam hal ini kita nggak mau ambil kriteria, kita cuma mau ambil totalan aja. Oke, jadi saya akan kurung tutup langsung dan enter, dan saya akan mendapatkan jawaban yang sama. Oke, gitu ya, get pivot data. Kemudian contoh yang lain, gimana caranya buat dapat penjualan Andi Ade di region Jawa. Dengan menggunakan rumus, kita harus menggunakan sum ifs, teman-teman. Sum ifs. Oke, sum kriterianya di mana? Ini kriteria untuk kita sum. Oke, bukan sum range ya, sorry. Sum range di situ. Kriteria range di mana? Range di mana kriteria kita berada. Ini adalah Andi Ade dan Andi Ade berada di sini. Jadi kita blok. Oke, kriterianya apa? Kriterianya namanya nih, Andi Ade. Oke. Kemudian kriteria yang kedua, kita mau cari penjualannya regionnya di Jawa. Jadi range di mana? Kata Jawa ini ada di mana? Oh, ada di sini. Saya akan blok ini semua. Oke, dan kriterianya adalah Jawa and kurung tutup gitu ya. Jadi pertama kita highlight range-nya di mana nih? Mau di sum yang mana? Oh, sum penjualan. Oke. Kemudian kita akan cari si Andi Ade ya. Cari mana dia? Oh, ini Andi Ade nih. Kemudian kita akan cari di Jawa. Oh, ini Jawa juga. Oh, berarti ini angkanya. Oke. Excel akan terus ke bawah
cari Andi Ade, yes ini dia, tapi ini Sumatera, berarti bukan ya. Oke, dia lanjut lagi ke bawah sampai dia ketemu yang hanya Andi Ade dan Jawa, dan dia akan menjumlahkan semuanya. Oke, enter. Jawabannya adalah 55.434.000 bla bla bla. Which is sama seperti di sini. Oke. Nah sekarang kalau kita nggak mau ngambil data dari database, mau ngambil data dari pivot table, gimana caranya? Oke, get pivot data. Data fieldnya adalah sales. Oke, pivot table-nya kita klik di sini aja. Sorry, tanda titik koma. Pivot table-nya kita klik di sini. Kemudian fieldnya apa nih? Lagi-lagi kita harus menulis ya teman-teman. Jadi saya mau cari sales rep. Oke, sales rep. Sales rep-nya siapa? Kita bisa klik Andi Ade. Oke. Kriteria kedua, kita mau cari region. Oke. Yang di sini ya teman-teman ya. Sales rep itu di sini, region itu di sini. Oke. Dan kriterianya apa? Kriterianya adalah Jawa. Oke, kurung tutup, enter. Dan kita mendapatkan jawaban yang sama. Oke, gimana kalau misalnya mau cari penjualan cuma Sulawesi? Yang ini nih, 371. Karena hanya ada satu kriteria, kita bisa menggunakan sum if. Oke, range-nya di mana nih? Tempat Sulawesi berada. Oh, di sini. Oke. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya ini nih Sulawesi. Dan kalau udah ketemu ya, di sini Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Kita mau sum di mana? Kita mau sum yang ini. Jadi Excel begitu dia ketemu Sulawesi di bawah, dia akan ambil 62 ditambah 65, ini Sulawesi lagi nih, tambah 146, Sulawesi lagi tambah 30 dan seterusnya. Oke, kurung tutup enter dan kita mendapatkan jawaban yang sama seperti dari table di pivot table. Oke. Buat dapat data pivot table, get pivot data. Data fieldnya apa nih? Sales. Oke. Pivot table-nya di mana? Oh, yang ini. Oke. Kemudian fieldnya, kriterianya. Kriterianya apa? Saya mau tulis region. Nggak harus R-nya huruf besar, R huruf kecil juga bisa. Itemnya apa? Ini dia, Sulawesi. Oke. Kurung tutup, enter, dan kita mendapatkan jawaban yang sama. Oke. Kalau sekarang saya mau cari total penjualan Ika Indah yang 298. Oke, saya akan lagi-lagi menggunakan sum if. Oke, range-nya di mana? Range nama Ika Indah berada di sini. Oke, dan kriterianya adalah Ika Indah. Dan kalau udah ketemu nih, mana sih si Ika Indah? Oh, ini dia nih. Oke, kita mau ngesum data yang di sini. Oke, Ika Indah 74 diambil, Ika Indah 48 juta diambil, dan semua diambil dan dijumlahkan. Enter. 298 juta. Sama seperti di sini. Oke. Dan untuk mendapatkan data dari pivot table, kita ambil get pivot data. Data field-nya apa nih? Oke, sales. Lagi-lagi dalam tanda petik, teman-teman jangan lupa karena kalau kita mau masukin teks dalam rumus, kita harus menggunakan tanda petik. Oke, pivot table di mana? Klik di mana aja. Oke. Kemudian field yang pertama kita mau cari sales rep. Nggak harus ada huruf besarnya, huruf kecil semua is oke. Dan itemnya adalah Ika Indah. Oke. Saya bahkan nggak harus kurung tutup karena hanya ada satu function. Saya bisa langsung enter dan kita mendapatkan jawaban yang sama di sini. Oke. Jadi rumus ini mungkin nggak umum, jarang dipakai, tapi ada kalanya kita harus mengambil data dari sebuah pivot table. Oke, misalnya database-nya di hide dan di protect, kita nggak bisa akses, kita cuma punya ini aja gitu ya, data pivot table-nya, dan kita bisa banget ngambil datanya dengan menggunakan get pivot data. Oke, sekarang kita lanjut yang ke-5 nih. Oke. Tadi kita sempat bikin pivot table dan kalau teman-teman ingat ada 5 steps to make pivot table ya. Oke. Saya ulang ya, kita akan buat nih. Klik di mana aja step pertama. Step kedua insert pivot table, database-nya udah betul. Kita tentuin di mana lokasinya, saya akan buat di sini. Dan kita klik oke. Dan selanjutnya kita tinggal drag. Saya mau region di kolom, sales rep di sini ya atau region di sini. Region di bagian atasnya nih. Oke, kita buat bertingkat, oke. Dan penjualannya di sini. Oke, lagi-lagi ini adalah default layout. Oke. Jadi biasanya step keempat saya akan gunakan design dan saya akan pilih tabular form. Oke, kenapa? Karena di sini akan terlihat lagi nih kenapa saya nggak suka form yang ini layoutnya. Yang pertama, seperti yang tadi judulnya masih berupa row labels. Oke. Kemudian yang pertama, yang kedua, subtotalnya ya, dia nge-subtotal Jawa, tapi kok taruh di atas ya. Oke, waktu saya belajar finance atau belajar matematika reporting gitu ya, subtotal itu selalu di bawah. Oke, ini kenapa di atas?
Dan yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan, dua judul yaitu region dan sales rep itu berada di dalam satu kolom nih, kolom F, nggak dipisahin gitu ya. Karena kita selalu biasa menggunakan Excel, satu judul itu satu kolom, oke? Satu judul satu kolom nih. Kenapa digabungin dalam satu kolom? Oke, jadi ada tiga layout yang saya kurang gitu suka, makanya saya biasanya ganti menjadi tabular form. Kalau saya ganti menjadi tabular form, apa yang terjadi ya? Oke, saya ganti menjadi tabular form. Sekarang judulnya betul, ada region, ada sales rep, dan region dan sales rep dipisah atau dipecah menjadi dua kolom, dan subtotalnya sekarang berada di bawah. Oke, this is what we want. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak cara cepat supaya kita nggak perlu klik desain, kemudian pilih report layout, kemudian pilih show in tabular form. Oke, ada nggak caranya? Jadi eh, kita bisa save waktu nih daripada klik-klik gitu ya. Dan jawabannya ada ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau seperti yang tadi dipisah dengan subtotal di bawah, oke, bahkan dengan grand totalnya on atau off, kita bisa atur defaultnya. Caranya gimana? Caranya ada di Excel option, oke. Cara kita ke Excel option bisa melewat file atau bisa lewat Quick Access Toolbar. Saya akan pilih Quick Access Toolbar, saya pilih More Commands untuk Quick Access Toolbar. Jadi dia akan ada di Quick Access Toolbar, tapi bukan ini yang kita mau, teman-teman. Yang kita mau adalah di Data. Oke, dan di sini ya, di bagian yang paling pertama ini make changes to the default layout of pivot table. Oke, dan di sini kita bisa klik edit default layout. Oke, di sini ada pilihan yang menarik nih. Oke, yang pertama bisa kita ignore, tapi di sini subtotal. Saya mau nanya, subtotalnya mau di top of the group di atas atau di bawah, atau sama sekali nggak pakai subtotal. Oke, untuk kali ini saya misalnya mau tunjukin di bawah ya. Oke, kemudian grand total nih, grand total mau ada nggak? Mau diadain atau di off? Oke, untuk kali ini mungkin saya tetap pilih yang on karena saya mau lihat grand totalnya. Nah, yang terakhir nih, report layout teman-teman. Secara default report layoutnya adalah compact. Apakah kita mau mengganti menjadi tabular form? Yes. Supaya saya nggak harus selalu melakukan step keempat. Oke, saya akan ganti menjadi tabular form dan kita klik OK dan kita klik OK. Oops, nothing happen. Kenapa? Karena pivot table yang udah ada dia nggak akan berubah. Oke, default yang barusan kita buat itu hanya untuk pivot table yang baru. Oke, jadi sekarang saya akan buat pivot table lagi. Oke, saya klik di sini. Step ke-1, step kedua, insert pivot table. Kita pilih existing worksheet. Saya pilih di sini, kita klik OK. Oke, dan sekarang perhatikan teman-teman, saya akan tarik regionnya ke sini. Saya ambil penjualannya di values. Dan saya akan ambil sales di bawah region dan perhatikan. Boom. Oke, berbeda ya teman-teman ya. Berbeda ya. Karena kita mengganti defaultnya. Sekarang saya punya judul, very nice. Subtotal ada di bawah. Dan kolom sales rep dan kolom region ini dipisahkan. Oke, perfect. Jadi kalau teman-teman seperti saya itu suka banget pakai tabular form, oke, dan nggak mau melakukan step keempat, oke, teman-teman bisa ganti default layoutnya, oke, di file option, oke, menjadi seperti yang teman-teman mau. Oke, jadi dengan begitu nanti pivot table yang tadinya 5 step tinggal 4 step nih. Oke, klik di mana aja, insert pivot table, drag untuk bikin pivot table-nya. Dan yang keempat ini untuk ganti number format. Klik kanan, number format, dan kita pilih. Oke, semoga bermanfaat. Sekarang saya akan bahas tips mengenai charting. Oke, mengenai charting ya, sangat interesting karena kita bisa melakukan banyak hal, oke, dalam kosmetik atau formatting dalam sebuah chart. Nah, di sini saya akan membahas apa sih yang bisa kita lakukan kalau ada missing data. Contohnya gini, missing data nih, produk 3 kosong, produk 8 kosong. Kalau kita membuat chart di sini, saya bisa klik di mana aja, dan saya akan pilih insert dan saya mau bikin line chart sekarang. Saya bikin line chart di sini, saya hapus total judulnya, saya pindahkan ke sini supaya lebih besar. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, di sini data yang kosong itu berupa gap atau blank. Sebetulnya ini tergantung kita nih. Kita mau gimana? Kalau data kosong apakah mau nol, atau mau gap, atau mau kita sambungin?
Oke, misalnya saya mau menyambungkan, gimana caranya? Oke, ada fitur yang udah ada di Excel yang bisa kita pakai. Cara kita klik kanan di dalam chartnya, kita pilih select data, dan di sini teman-teman perhatikan ada tombol di kiri bawah yang tertulis hidden and empty cells. Ini adalah settingnya nih. Setting kalau selnya kosong atau hidden. Kita klik. Oke. Pilihannya ada tiga. Kalau ada empty cells, kalau selnya kosong, pilihannya ada tiga. Apakah kita mau bikin gap kayak gini, gap. Jadi ada kosong ya, berhenti ya gitu ya. Atau kita mau bikin dia zero. Kita coba ya zero ya. Kita klik OK, klik OK, dan dia akan pergi ke bawah dan menjadi zero. Dan this is not good ya. Nggak terlihat bagus. Apalagi kalau datanya banyak banget, line chart gitu ya. Terus tiba-tiba dia akan turun ke bawah karena nol. Oke, so this is not good. Oke, kita akan coba lihat opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga ini adalah menyambungkan datanya di connect. Oke, saya klik OK. Jadi apa yang terjadi waktu kita menyambungkan ya? Yang terjadi adalah Excel akan mengambil dua data sebelum dan sesudahnya, yang ini, oke. Dan dia akan mengambil rata-ratanya nih, average. Dia akan mengambil average dari angka ini dan angka ini dan akan pasang angkanya di sini. Sama halnya dengan di sini ya, produk 8 ya. Produk 9 itu di sini, produk 7 mungkin di sini, dan dia akan mengambil rata-ratanya di sini nih. Oke, dan dia akan seolah-olah ada titiknya di situ dan dia akan menyambungkan line chartnya. Oke. Jadi ini adalah fitur yang udah ada di Excel dan teman-teman bisa banget pakai misalnya kalau ada keperluan untuk menyambungkan data. Cuma this is basic ya. Kadang yang kita mau bilang ke audience, ke bos kita, ke atasan kita di meeting, data ini adalah sambungan nih, ini adalah interpolasi. Sedangkan kalau kayak gini kan semua sama ya. Jadi orang-orang bisa pikir, wah ini datanya ada gitu. Oke, bisa nggak ada trik nggak kalau kita mau bikin chart supaya datanya itu ya, datanya itu agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, jadi saya akan gunakan tabel yang sama. Kita lagi-lagi klik di mana aja karena database-nya bagus. Excel akan menebak dengan betul. Kita pilih insert, kemudian pilih line dan pilih seperti ini. Saya hapus judulnya dan saya akan buat sedikit lebih kecil. Oke, di sini. Nah, sebetulnya kalau kita berpikir logiknya, caranya itu sebetulnya kayak gini. Saya akan uh, akan bikin dummy baru ya, dummy kolom baru untuk bikin chart yang baru sama line chart juga, tapi ada data di sini, ada data di sini dan ada data di sini. Sehingga saya akan bikin chart baru yang bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Exactly sama nih. Exactly sama. Oke. Hanya saja sekarang ada titiknya. Dan saya akan ganti warnanya. Jadi kita punya dua line chart, oke, dua chart garis ya, yang ada dan warnanya berbeda, oke. Dan di sini akan terlihat warna yang berbeda karena waktu kita tindih dengan yang awal itu nggak ada datanya, oke. Kalau masih belum begitu mengerti kita coba ya. Jadi kita akan coba dengan menggunakan dummy. Jadi di sini kita akan menggunakan kolom baru nih, saya sebut dummy ya. Dummy itu kolom bantuan. Dan saya punya logik yang perlu kita perlu lakukan ya. Saya bilang kalau dia ada data di sini ya, saya bilang kalau ada datanya di sini, saya mau ikutin datanya. Oke. Jadi gimana caranya? Saya akan gunakan rumus if. Logical testnya apa nih? Kalau ini tidak sama dengan blank. Oke, kalau ini tidak sama dengan blank, berarti ada isinya ya. Oke, saya mau ikutin ambil datanya, samain. Oke. Saya enter, dia akan mengambil data yang sama nih. Oke, tapi rumusnya belum selesai karena saya mau nulis false-nya. Kalau kalau false gimana? Kalau false itu apa? Kalau dia blank gimana? Oke, kalau dia blank, saya mau ambil rata-rata dari angka di atasnya dan angka di bawahnya. Jadi saya akan menggunakan rumus average. Oke, average apa nih? Average yang di atas, saya press Ctrl dan di bawah. Jadi B15 dan B17. Oke, enter. Oke, karena ini ada isinya yang nggak blank, jadi akan mengambil data yang sama. Saya copy ke bawah dia akan sama nih, akan mengambil data yang sama. Oke, saya akan copy formatnya dulu supaya terlihat ya. Oke, saya copy lagi ke bawah sekarang karena di sebelahnya blank, dia akan menghitung rata-rata dari dua data ini. Teman-teman lihat kursor saya ke bawah, rata-ratanya adalah 2,1 juta dan dia akan melakukan 2,1 juta. Kalau saya copy ke bawah, di sini dia akan melakukan hal yang sama. Oke. Jadi yang barusan saya lakukan, saya bikin dataset baru untuk saya
masukkan ke dalam chartnya. Dan trik untuk memasukkan ke dalam chart yang sangat cepat, teman-teman, itu adalah dengan menggunakan ini ya. Saya akan copy di sini dan saya akan paste di dalam chartnya. Saya Ctrl V dan look, teman-teman. Sekarang terlihat ada satu garis ya yang warnanya beda, bukan biru tapi orange, dan semua ada datanya. Dan ini adalah datanya dari sini sih. Kalau saya klik ya, dia akan menunjukkan ini adalah datanya sih. Ada kotak warna biru. Oke. Nah, tapi pertanyaan, berarti yang tadi mana tuh yang biru? Dia ketutupan ya, berarti ya. Dan gimana cara buat naikin yang biru supaya yang biru berada di atas yang orange? Dan caranya kita klik kanan, kita pilih select data, oke? Ada tombol kecil banget yang mungkin teman-teman belum belum begitu familiar di sini, teman-teman ya. Ini untuk ganti order, ganti nomor urut. Jadi kalau sekarang nomor data total penjualan yang tadi yang biru yang ada gapnya itu di yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya series 2. Inilah dummy nih. Oke. Jadi saya akan naikin si series 2 supaya si table penjualan turun ke bawah dan sekarang kelihatan. Oke. Saya klik OK dan sekarang udah kelihatan nih. Dan sekarang we can do a lot of things dengan kosmetiknya. Yang bisa saya lakukan, saya akan ganti warnanya nih, jangan orange ya. Saya mau warnanya konteksnya hampir sama, jadi agak biru-biru gitu, tapi mungkin agak lebih muda gitu. Jadi kita akan ke format dan di bagian shape outline saya akan pilih mungkin biru yang agak lebih muda kayak gini. Oke. Oke, good, that's good. Untuk tunjukin bahwa ini data yang berbeda nih, ini anomali gitu ya. Jadi waktu meeting teman-teman nggak harus tunjukin yang ini ya. Teman-teman bisa bilang yang warnanya biru muda itu adalah data yang dikoneksikan karena datanya nggak ada. Oke. Bahkan kita bisa bikin lebih interesting lagi dengan misalnya bikin tipe barisnya atau tipe garisnya, sorry, menjadi dotted line atau garis putus-putus kayak gini atau kayak yang ini ya. Kayak gini. Oke. Jadi ini akan terlihat lebih profesional ya dibanding kita buat dengan fitur yang tadi. Oke. Jadi semoga bermanfaat. Gitu aja teman-teman untuk webinar kali ini. Oke, ada 6 tricks yang teman-teman bisa pelajari lagi. Filenya udah saya share sebelumnya dan dengan rekamannya teman-teman bisa coba lagi dan coba lagi. Oke. Have a good day. Thank you for watching this video. See you next time.